masih ngobrol dengan Pak Dani. Saya manggilnya Pak Dani aja Pak ya. Baik. Biar kalau saya manggil Kang Do nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Manggilnya Pak Dani biar kayaknya keci badai. Ya makanya kalau mau lihat Saya lagi berseragam Kang Do. Makasih kalau misalnya kalau saya sudah pakai pakaian bebas, pakai kaos, kita akang-akangan lagi. jadi Sobat Gama yang mau lihat seperti apa sih sosok Pak Dani Eka Rahadian ini, silakan bisa pantau di IG-nya Radio Gama ya, di Radio Gama FM Majalengka. Atau yang mau di Facebook bisa lihat, bisa nonton Facebook live Facebook kita di Radio Gama FM Majalengka, bener ya? Thompson Gama FM Majalengka. Yang bikin sendiri yang iya Pak. Tadi ini agak sedikit geser lagi. Agak kepingin. Lanjut Kang Do. Iya. Tadi kan sudah Bapak sudah menjelaskan tentang jumlah armada dan yang ada di dalam kesatuan pemadam kebakaran ini pun juga hanya ingin dimengerti, hanya ingin dipahami. Maksudnya gini Pak, ini kan sebetulnya banyak sangkut pautnya ya, maksudnya banyak benang merahnya yang terhubung dengan pemadam kebakaran ini, baik itu dari sisi pemerintahan dan di eksternal, dalam hal ini eksternal adalah dari masyarakat gitu kan. Kalau tadi Bapak sudah banyak bercerita gitu kan, bahwa teman-teman di bawah tidak ada yang berkeluh, tidak ada yang berkesah. Mereka enjoy, mereka menikmati, didukung oleh keluarga yang hebat, keluarga yang luar biasa, yang mereka siap siaga 24 jam. Saya sempat kepikiran gini Pak, mereka tuh tidur di kantor atau pulang ke rumah sih sebetulnya? Itu dulu pertanyaan saya. Pertanyaan yang menarik ya. Saya sampaikan dari apa yang saya lihat aja ya. Baik. Personel kita 15 dibagi dalam 3 shift. Berarti berapa Pak? 5 orang. 5 orang. Satu shift. Jadi shift kita karakternya gini. Jadi kalau misalnya ada jam shift kita untuk piket itu 24 jam. Oke. Jadi ada satu shift dia piket 24 jam. Ada satu shift dia bekerja, ada satu shift namanya shift siaga, dia bekerja di jam kantor. Ada shift lagi dia bebas piket. Dia tidak bekerja ke kantor karena dia sudah semalaman 24 jam dia piket. Ritmenya terus berulang seperti itu. Regunya itu begitu. Mereka memiliki komandan regu sendiri yang dikoordinasikan oleh 2 kepala seksi saya yang hebat luar biasa. Sekalian saya perkenalkan diri. Yang pertama adalah Pak Puja, kasih penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Jadi kalau misalnya terkait dengan pemadam kebakaran, Pak Puja yang ada di lapangan. Kalau misalnya ada operasi-operasi non kebakaran, nanti saya akan jelaskan itu apa. Pak Puja yang memimpin operasi di lapangan. Ada satu lagi Pak Kasih Iwan. Beliau adalah kasih pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan kebakaran. Jadi beliau akan menangani wilayah preventif sebelum kejadian. Itu juga menarik karena di sana kita akan Pak Iwan itu akan menangani terkait dengan bagaimana antara istirahat. Ini masuk ke jawaban. Bagaimana agar para petugas ini menjadi nyaman, kan gitu. Bagaimana agar ilmu pengetahuan mereka bisa di-upgrade. Nah, Pak Iwan yang memikirkan bagaimana itu bisa disiapkan pelatihan dan segala macam. Kalau nanti kita punya rencana untuk membentuk Redcar, relawan pemadam kebakaran di setiap wilayah untuk kemudian bisa saling melengkapi penanganan kita karena keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya kita. Nanti di bawah koordinasi kendali operasi dari Pak Iwan. Kembali terkait dengan para petugas kita, termasuk para kasihnya yang luar biasa yang hebat-hebat, itu mereka istirahat tidur di mes. Di
Di Satpol PP? di Mako. Di Mako. Kadang kalau misalnya mengikuti IG kita ini saat ini media sosial kita yang aktif itu di IG sudah mulai aktif lagi, dan saya chat IG ada di damkar_majalengka. Itu kadangkala kita upload juga dalam live-nya, tapi nggak ditayangin untuk kemudian didokumentasikan. Itu kadangkala kita karaokean, kita ya ini mengisi waktu luang agar kemudian mereka bisa tetap Enjoy. tetap enjoy. Betul. Dengan kondisi ya menurut mereka sih cukup nyaman ya, walaupun kami sebagai pimpinan berusaha untuk terus meningkatkan kenyamanan itu bagi mereka. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin lebih baik. Mungkin kan karena kemarin saya lahannya luas gitu kan, kenapa nggak bikin kolam renang gitu kan, jadi mainan air juga bisa mainan air sekalian, maksudnya Itu dia, itu rencana kita. Jadi kita akan buat penampungan air yang real time agar kemudian kita punya cadangan air yang cukup ketika kita bertugas kemanapun. Tangki kita tercukupi, apalagi dengan mobil cadangan yang kedua ya, yang bermasalah dengan tangkinya. Jadi kalau misalnya diisi dari Mako ke lokasi udah tinggal setengahnya. Kan kita karena bocor di jalan. Itu bocornya di tengah-tengah atau di bawah sih, Pak? Agak di bawah sih, makanya agak sedikit susah. Jadi kita sudah perbaiki beberapa kali. Kita sudah pakai berbagai macam metode. Tapi saat ini kita belum berhasil. Karena memang sudah agak sedikit tua. Terus juga begini, damkar tangkinya berbeda sama tangki seperti PDAM. Kalau PDAM itu atau misalnya LH relatif lebih air bersih. Otomatis kan kualitas air juga ke tingkat korosi logam kendaraan tidak begitu tinggi ya. Tapi kalau damkar dalam penanganan bahan baku kita air apapun kita Masukin. ambil. Gitu. Dari bahkan untuk untuk penanganan berat tertentu, justru air dengan tingkat zat kimia tinggi itu justru itu yang kita perlukan. Karena untuk mempermudah pemadaman. Pemadaman. Karena core kita adalah di pemadaman. Tugas kita adalah memadamkan api. Dampak bawaannya akhirnya kemudian air yang kita harus siapkan itu berdampak kepada korosi, itu adalah harga di sebuah konsekuensinya ya. Itulah kenapa sebenarnya damkar ini kalau dari sisi anggaran, karena saya juga pernah bekerja di keuangan, agak sedikit termasuk atau relatif masuk dalam kelompok liabilitas beban anggaran, karena banyak menghabiskan uang dan nggak murah lagi. Kalau misalnya kendaraan operasional, taruhlah misalnya OPD, kendaraan dinas dikasih 400 juta dia bisa dapat, atau 500 juta dia dapat Fortuner gagah. Tapi kalau misalnya damkar, mobil pemadam kebakaran dengan fasilitas standar saja itu sudah ada di angka 1,2 atau 1,6 kan. Itu bukan yang ukuran big ataupun yang itu ukuran yang sekitar 3.000 liter, belum termasuk yang 5.000 liter dengan fasilitas yang taruhlah misalnya ketika kemudian mungkin pernah melihat ada penyemprotan yang ketika bisa dilakukan sambil jalan. Nah, alat kita itu enggak. Jadi ini menarik sekali kalau misalnya nanti bisa berkunjung ke damkar unit kita. Kenapa itu bisa menjadi mahal? Karena teknologinya juga harus memungkinkan untuk itu. Gas kita pada saat kita naikkan kendaraan itu bisa menjadi gas untuk menentukan tingkat tekanan air yang keluar dari mobil. Gitu. Jadi teknologi memang canggih, makanya untuk bisa beli itu nggak murah. Nah, diperlukan juga, kita tidak ingin menjadikan itu ya terus sampai kapan? Kalau misalnya kita saat ini tidak hanya ingin kemudian fokus bergerak dalam wilayah penanganan terus, di lapangan terus. Karena kalau penanganan kebakaran kan relatif nggak ada selesai-selesainya, apalagi kalau disatuin dengan penyelamatan. Makanya kami ingin bagi ruang, bagi tugas berbeda. Ada di antara kami yang kami ingin kita akan bekerja di wilayah perencanaan strategis, di
di wilayah narasi dokumentasi yang menunjukkan tingkat kondisi ideal yang kemudian kita harapkan dengan semua kajian-kajian yang mendalam dan komprehensif sebagai bahan-bahan pengambilan keputusan pimpinan. Nah, terkait dengan ini nanti kita akan bahas selanjutnya saya kira, karena ini agak sedikit mulai serius lagi kan kita ngobrol. Iya. Jadi serius sama santai. Serius sama santai aja banyak. Ini ada SMS masuk nih. Oke, siap. Pak Dani dari Kinanti di Malausma katanya Pak. Buat oh ini di luar topik pemadaman Pak. Dia mau nanya OTT Pak. Kayaknya dia memperhatikan IG-nya. Betul. Ini operasi tangkap tawon nih Pak. Apa namanya di Majalengka emangnya banyak ya Pak? Cuma gitu doang. Ini yang menarik. Lumayan banyak. 2000 periode 2021 dari sejak Januari malah OTT kami lebih banyak dibandingkan dengan pemadaman kebakaran. Sekitar 54. Jadi karena masyarakat tahu bahwa ini ditangani oleh Damkar, jadi akhirnya menghubungi kita. Tapi nggak ada masalah. Kita senang kok bisa tangani itu. Karena kami berpikir begini, setelah kami tahu ilmunya, setelah kemudian masyarakat tahu juga tahu ilmunya bahwa ada beberapa jenis tawon yang memang agak lumayan berbahaya, yang kalau misalnya ditangani sendiri tanpa ilmu dan pengalaman, ini juga bisa berbahaya. Jadi kalau misalnya kemudian kami tangani, nah tapi untuk penanganan tawon ini kan relatif bukan kepentingan mendesak ya. Jadi karena saking banyaknya akhirnya kemudian masuk menjadi waiting list ya. Di daftar kami harus kemudian kadang-kala kalau misalnya harus ke Malausma, setidaknya kami tidak satu titik gitu. Ada beberapa titik yang ketika kami ke sana kami bisa tangani beberapa titik. Jadi misalkan bisa aja di list, misalkan Malausma ada laporan 2-3 tempat. Oh, Tapi kami berharap sih kami bisa transferkan ilmunya saja, caranya saja. Akhirnya kemudian bisa ditangani secara berdaya oleh masyarakat. Oh gitu. Harapan kami sih ke depan begitu, sesuai dengan arahan petunjuk pimpinan. Oh gitu. Pak Kasat ini gitu. Gak apa kalau mau masuk foto dari sini aja Sat. Ini dari Oh bukan. Dari apa bukan? bukan. Bukan ya. Dari KPID. Sepertinya begitu. Nih Pak, sebetulnya banyak yang mau saya tanyakan Pak. Dari masalah api, tawon itu kan, terus banyak hal. Saya masih mau bahas yang pemadam kebakaran ini Pak. Kira-kira Pak, kalau tadi kan katanya balik lagi ke masalah operasional ya Pak, dan menjadi beban anggaran. Maksudnya kira-kira nih Pak, dari pihak Damkar sendiri sudah ada pengajuan lagi belum? Kan katanya kan kemarin baru tahun 2020 ya, ada mobil baru itu kan. 5, yang 3 nggak bisa dipakai, 1 nggak maksimal, yang 1 maksimal 1. Kira-kira untuk mengganti 4 lagi sangat memungkinkan tidak Pak? Tugas kami adalah bagaimana bisa menyiapkan bahan-bahan pengambilan keputusan itu. Maksudnya begini, yang harus kami sampaikan poin critical poinnya adalah begini. Pimpinan kita, terusnya pimpinan kami, beliau begitu concern, begitu memperhatikan, begitu kemudian ingin memastikan bahwa pelaksanaan tugas kami itu bisa berjalan dengan baik. Itu poinnya. Makanya tumpuannya adalah di kami. Kami harus menyiapkan bahan-bahan pengambilan keputusan itu. Karena kami percaya bahwa bukan tidak mau memberikan mobil yang banyak dengan anggaran yang besar, dengan tidak mau melengkapi fasilitas yang cukup dengan anggaran yang besar. Kami meyakini bahwa bukan tidak mau melakukan itu, tapi para pimpinan mereka tidak memiliki cukup alasan kenapa mereka harus mengambil keputusan memberikan dana sebesar itu, anggaran sebesar itu. Nah, tugas kami yang kemudian bisa menyiapkan itu semua
selama ini Damkar dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, kita fokus dalam menangani wilayah operasional, tangani ke lapangan. Nah, untuk mengurus terkait dengan rencana induk penanganan kebakaran Majalengka yang di dalamnya ada kondisi ideal, berapa posko yang harus dimiliki di Kabupaten Majalengka sesuai dengan tipologi daerah dan wilayah Kabupaten Majalengka, berapa personil yang kemudian harus kita miliki, berapa unit yang kemudian kita harus miliki, berapa dana yang kemudian harus standby untuk menangani, untuk mencukupi kebutuhan operasional ini. Ini kan perlu disampaikan tidak secara lisan kepada pimpinan, karena mengambil keputusan ini adalah keputusan yang besar tentunya di levelan yang tentunya sesuai dengan strata kewenangan pimpinan. Jadi, dan itu tidak bisa kan selalu kemudian oke, butuh apa? Pak butuh begini. Kalau misalnya kita memiliki terdokumentasi, ternarasi itu dalam sebuah perencanaan yang memadai dengan kajian yang komprehensif, dengan data-data dan fakta yang bisa reliable, saya pikir pimpinan kami manapun juga akan kemudian dengan mudah mengambil keputusan terbaiknya. Nah, oleh karena itu, Damkar kami akan mencoba untuk membagi ruang. Agak sedikit sumber daya ditarik nih untuk kemudian menyiapkan bahan itu, karena itu bekerja relatif di belakang meja ya. Gitu, agar kemudian kita bisa tandeman nih. Kita akan berbicara untuk yang existing, tapi juga kita merencanakan visi misi ke depan harus seperti apa Damkar ini. Gitu, agar kemudian agar kemudian progresnya bisa menjadi lebih baik. Tidak kemudian ini kan gini-gini terus sih, bertahun-tahun nggak ada perubahan, karena memang kita nggak siapin apa yang harus berubah, poin-poin mana nih dengan kemampuan kapasitas fiskal yang kita miliki, mana nih yang prioritas untuk kita dahulukan nih, kan begitu. Nah, itu semuanya kan harus tersaji dengan baik. Nah, karena energi kami harus melakukan dua hal ini saat ini lebih banyak, kami sih berharap juga kembali untuk dipahami masyarakat, kalau misalnya ada yang agak sedikit bisa ditangani bisa ditangani gitu. Maksudnya bukan berarti kami tidak ingin menangani ya, tapi kalau misalnya memang ada yang bisa kami tangani, atau misalnya Pak kami sangat ingin sekali untuk menjadi bagian dari gerakan relawan ini, gerakan kemanusiaan ini, pemadaman kebakaran menjadi resiko bencana dan penyelamatan. Pak bisa nggak Bapak ke Malausma, Bapak ke Bantarujung, kami kumpulkan teman-teman kami, para pemuda, Bapak bicara deh, Bapak transfer ilmunya ke kami, agar kemudian kita bisa berbagi energi, gitu. Nah ini makanya saya sangat bersyukur, pimpinan juga sangat mengapresiasi kita bisa bertemu di Thompson Gamma FM ini, agar rencana-rencana, kepingan-kepingan atau tahapan rencana besar ini sudah mulai kita eksekusi, gitu. Saat ini kami secara direktif top down akan menyiapkan itu, tapi kami akan sangat bersyukur, mengharapkan bottom up itu bisa mengawali, bisa mendahului, karena tidak ada hal yang kemudian lebih kami harapkan selain daripada kemauan, dibandingkan dengan arahan direktif ini. Di tiap desa harus ada relawan pemadam kebakaran, para kepala desa dengan surat yang kemudian kita akan sebarkan. Bisa nggak bentuk itu? Efektivitasnya tidak akan sama ketika ada kelompok masyarakat yang memang secara bottom up, Pak kami mau nih, ada kesadaran juga. Kami mau nih, kan gitu. Kelompok ini kami mau ciptakan. Nah, ini ternyata di daerah lain seperti di luar Jawa, di daerah Sulawesi, Kalimantan ya, mereka ada kemudian komunitas-komunitas yang kemudian memodifikasi mobilnya, mereka menjadi komunitas pemadam kebakaran. Kami memang tingkat karhutlah di mereka kan tinggi ya, kebakaran hutan dan lahan mereka tinggi. Jadi kalau misalnya ada kejadian, mereka kayak sudah pertama gerakan relawan, tapi kemudian ternyata itu membantu orang dan akhirnya memberikan feedback. Tapi kita tidak akan berbicara itu menjadi sebuah profesi seperti mereka gitu maksudnya, tapi minimalnya gerakan masyarakat ini yang terbangun. Jadi keingetan Pak, mungkin Bapak pernah lihat ada relawan yang suka mengantar mobil ambulan. Wah itu dia. Atau keren banget. Atau ada relawan
kereta api, kalau saya pernah lihat yang mereka selalu mensupport apa yang menjadi kegiatan, apa yang menjadi bidang mereka. Maksud saya gini, berarti dari Damkar sendiri kan belum, saat ini belum. Majalengka ya? Maksudnya, sorry, Majalengka. Majalengka belum, tapi mau ada, rencana mau ada. Ya. Saya kepikiran kemarin saya sempat wawancara dengan salah satu komunitas, Pak. Oke. Dia komunitas pemuda dan dia ada di berbagai wilayah Kabupaten Majalengka. Mungkin nanti kita bisa obrolin, bisa kita sambungkan ke mereka. Mereka juga orangnya asik, mereka juga isinya anak muda yang Saya tunggu momen itu. anak-anak muda yang kreatif, yang mereka juga apa namanya punya bidang usaha segala macam. Tapi setidaknya pola mereka sudah merangkul pemuda-pemuda se-Kabupaten Majalengka. Itu yang buat saya menarik. Makanya dengan omongan pembicaraan Bapak yang menginginkan adanya kader-kader mungkin ya Pak ya, di wilayah Majalengka yang setidaknya mereka pun membantu tugas Damkar. Bukan berarti Damkar senang udah dia bantu, enggak, tapi tetap setidaknya buat tindakan awal mereka inilah yang bergerak dulu sambil menunggu kendaraan Tepat ini. sekali itu. Gitu ya. Ya. Nanti kita obrolin lagi Pak. Ini ada yang mau lewat lagi. Ya. Nanti seru banget. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Radio Gama.